Baik, perkenalkan nama saya Akmal Faiz Abdillah dengan NIM 122450114. Pada kali ini kelompok kami yaitu kelompok 10 akan menjelaskan tentang eh, metode resampling jackknife. Metode jackknife adalah metode resampling dengan menghapus satu data dari sampel. Kemudian dari sampel yang sudah dihapus satu data, dihitung mean dan median. Mean dan median. Jika sampel memiliki n data, artinya akan terdapat distribusi mean atau median sebanyak n. Hasil dari melakukan penghitungan mean atau median dari sampel yang sudah dihapus satu data sebanyak n kali. Langkah-langkah teknik resampling jackknife adalah pertama mengenerate data. Cara menjerat data itu menggunakan fungsi rnorm di R digunakan untuk menghasilkan data acak yang terdistribusi normal. Ini adalah salah satu fungsi dasar dalam statistik untuk simulasi dan simulasi dan analisis. Contoh dalam R adalah seperti ini. R norm 20, mean sama dengan 60, dan standar deviasinya sama dengan 0,25. Maksudnya adalah N itu adalah jumlah angka acak yang ingin dihasilkan, mean adalah rata-rata distribusi normalnya, ini secara default diisi dengan 0, dan standar deviasi distribusi normal secara default akan diisi 1. Selanjutnya kita akan melakukan sampling data. Nah, sampling data adalah teknik penting dalam analisis data untuk memperoleh subset dari data atau populasi untuk analisis lebih lanjut. Nah, beberapa teknik sampling yang bisa digunakan diantaranya adalah sampling acak atau random sampling, terus sampling berserata, sampling cluster, sampling sistematis, sampling bertahap, sampling tidak acak, dan sampling snowball. Contoh penggunaan kita tentukan faktor datanya menggunakan variabel data yang akan diisi dengan angka 1 hingga 10. Selanjutnya kita akan melakukan sampling acak tanpa pengulangan. Kita akan men-set set.sheet 123 agar hasil pengacakannya tetap konstan dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya sampel data. uh, kita menggunakan fungsi sampel untuk mengambil sampel pada variabel data dengan ukuran 5. Jadi sampel yang diambil adalah sebanyak 5 dengan sampelnya diambil dari variabel data. Kemudian print sampel akan menghasilkan yaitu 3, 10, 2, 8, dan 6. Selanjutnya menggunakan kita akan melakukan sampling acak dengan pengulangan. Dengan pengulangan gini kita akan memungkinkan terjadinya pengulangan pengambilan pada data. Contohnya adalah sampel data replacement. Kita akan menggunakan sampel, fungsi sampel dengan yang akan mengambil data dari variabel data dengan ukuran size-nya adalah 5 dan replace sama dengan true. Replace sama dengan true ini maksudnya adalah kita akan setelah mengambil data kita akan mengembalikannya lagi. Dan contohnya, dan ketika di print sampel data replacement akan menghasilkan 5, 4, 6, 9, dan 10. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menghapus data pada R, yang dimana yang pertama kita tinjau data, terus kedua misalkan theta i adalah data yang diperoleh dengan menghapus x1, dan dalam R ini kita dapat memperoleh sebuah hasil dari penghapusan pada indeks tertentu. Di sini contohnya kita membuat variabel nilai, dan di sini juga ada faktor, yaitu ada nilainya, yaitu ada 7, 8, 9, dan 10. Dan di sini kita lihat kita bahwasannya mau menghapus yang pertama, maka kita menuliskan nilai terus kurung siku min 1 terus tutup siku. Nah, didapatkan hasil outputnya itu 8, 9, 10. Kemudian untuk menghapus cara menghapus yang baris lainnya, kita bisa mengubahnya merubahnya menjadi angka lain. Misalnya nilai min 2, maka yang dihapus pada variabel nilai yaitu 8, maka outputnya yaitu 7, 9, 10.
selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ya, berikutnya di sini ada contoh kasus satu, di mana pada kasus satu ini kita ingin mengestimasi rata-rata dari resampling jackknife. Pertama, data awalnya di sini berisi 10, 20, 30, 40, dan 50. Kemudian kita buat dulu fungsi untuk menghitung rata-rata jackknife-nya, di mana N ini merupakan panjang data. Kemudian min original ini berisi rata-rata dari data aslinya, atau rata-rata dari ini ya. Kemudian di sini kita inisiasikan dulu variabel min jackknife ini dengan vektor kosong dengan panjangnya sebanyak n. Nah, nanti vektor ini akan diisi dari rata-rata setiap subset data yang dihasilkan. Nah, di sini kita buat dulu subset datanya, perulangan dari I sampai N atau sampai banyaknya data, di mana datanya ini akan berisi pengurangan satu observasi. Jadi, misalkan pada iterasi pertama, nilai angka 10 ini tidak ada. Jadi, datanya cuma 20, 30, 40, 50. Kemudian, untuk iterasi kedua, berarti pada indeks kedua datanya di sini hilang. Nah, kemudian dari setiap data jack ini, dihitung dulu rata-ratanya min data jack. Nah, dari rata-rata ini akan disimpan ke dalam variabel min jackknife. Kemudian kita di sini akan menghitung estimasi jackknife untuk rata-ratanya, di mana min di sini ada variabel min jackknife estimate, yaitu rata-rata dari min jackknife. Kemudian di sini untuk mengestimasi bias, bias ini hasil dari rata-rata jackknife dikurang dengan rata-rata aslinya. Kemudian di sini ada menghitung variansnya juga. Nah, kemudian di sini kita list min jackknife dengan estimasi jackknife di sini, kemudian bias dengan bias, varians dengan varians. Kemudian untuk menampilkan hasilnya kita simpan ke dalam variabel ratio main, kemudian kita panggil saja, didapatkan bahwa nah rata-ratanya di sini rata-rata dari teknik sampling jackknife itu 30. Di sini biasnya kosong berarti artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata data asli dengan resampling jackknife ini. Kemudian variansnya di sini didapatkan sebesar 12,5. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Hadi Menurut Korsit dengan NIM 122450108 dari kelas RC kelompok 10. Nah, pada video kali ini saya akan memperhatikan ulang eh, praktikul konsep mengenai metode jackknife ya. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek ulang dengan topik mencari median dari metode jackknife. Karena metode jackknife itu sendiri adalah salah satu teknik sampling yang menghapus satu data gitu, menghapus satu data dari sampel gitu. Jadi kita akan mencari median dengan kasus ya sedang mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dari 5 tim berbeda dalam sebuah perusahaan. Waktu penyelesaiannya itu yang dicatat adalah 12 hari, 15 hari, 20 hari, 18 hari, dan 14 hari. Nah, diminta untuk menggunakan teknik jackknife untuk mengetahui seberapa stabil median waktu penyelesaian jika satu tim dihilangkan dari perhitungannya. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah menginput data awalnya. Nah, data awal kita di sini bersifat numerik 11, 15, 20, 18, dan 14. Kemudian kita buat fungsi untuk menghitung median jackknife. Ya, kita buat fungsinya jackknife median function data.
Kemudian kita buat N, sebab N-nya itu adalah panjang datanya. Ya, kemudian kita buat median original, median data. Lalu buat median Jack knife. Barik M. Kemudian kita buat looping, ya, for I in 1 sampai N. Itu adalah data Jack, adalah data yang tidak ada I, ya. Kemudian buat median Jack knife adalah I, itu adalah median data Jack. Kemudian kita buat estimasi Jack knife untuk median gitu. Ya, kita buat median Jack knife estimate median, median. Parameternya adalah median Jack knife. Kemudian kita buat bias karena mesin Jack knife ini juga menghitung bias dan variansi nanti. Kemudian aja. Dan Jack knife estimate dikurang median original. Kemudian kita menghitung variance, itu adalah jumlah, ya, dari median Jack knife dikurang median Jack knife estimate. Ya. Baru dikuadratkan. Kemudian dibagi N. Sebanyak N. Kemudian kita buat list median Jack knife sama dengan median Jack knife estimate, biasnya adalah bias, kemudian variansi dan variansi. Ya. Lalu kita menghitung estimasi Jack knife-nya untuk median. Nah, kita buat resultnya. Median adalah Jack knife median. Yang parameter adalah data di awal. Kemudian result median. Kita coba tadi. Ya, setelah diperoleh median Jack knife itu adalah 16, ya. Nilai biasnya 1 dan nilai variansi dan 0,8. Jadi pertama, jadi dari algoritma ini kita pertama inisialisasi, ya, datanya random numerik, baru kita buat fungsi Jack knife-nya untuk menghitung estimasi median menggunakan metode Jack knife. Kemudian kita inisialisasi N, ya, N adalah jumlah elemen data. Kemudian ada median original, ini adalah median dari data asli. Kemudian ada median Jack knife, itu vektor untuk menyimpan nilai median dari data setelah menghilangkan satu elemen. Kemudian kita melakukan perhitungan median Jack knife, ya, menggunakan looping. Ya, loop berjalan dari 1 sampai N untuk menghitung mediannya. Kemudian data min negatif I ini adalah data tanpa elemen ke I. Lalu median Jack knife ke I adalah median dari data yang sudah dihilangkan elemen ke I. Kemudian di sini kita hitung estimasi Jack knife median. Kita buat nilai estimasi median Jack knife-nya, rumusnya, baru rumus biasnya, rumus variansinya. Ya.
Kemudian kita buat hasil akhir di list, baru result media, baru didapatlah garuda 16, persen 1 dan persen 1. Ya, mungkin sekian dari video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.